Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas rahmat-Mu. Hari ini aku mengucap syukur kepadamu atas setiap nafas yang Engkau berikan padaku. Aku dapat memasuki hari yang baru. Aku masih bisa bernafas. Aku masih bisa hidup dan umurku bertambah sehari lagi. Semua karena oleh kasih karunia-Mu Bapa. Aku datang ke hadapan-Mu dengan sepenuh hatiku. Engkaulah sumber segala perbuatan baik dan kesetiaan. Semoga hari ini penuh dengan berkat dan rahmat-Mu kepadaku ya Bapa. Dalam doa ini aku menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul Kristus Raja dan Imam, kemenangan dan kekuasaan. Kristus Raja dan Imam, kemenangan dan kekuasaan. Yang terambil dari Mazmur pasal 110 ayat 1 sampai ayat 10. Saya membacakannya. Penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuasaanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keramajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek.
Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Judul pengajaran firman Tuhan hari ini, Kristus, Raja dan Imam, kemenangan dan kekuasaan. Mazmur 110 merupakan salah satu mazmur mesianik yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai Raja dan Imam besar. Dalam pengajaran firman Tuhan hari ini, kita akan melihat bagaimana Kristus memenangkan kemenangan dan kekuasaan atas musuh-musuhnya. Bertalian berhubungan dengan judul Kristus Raja dan Imam, kemenangan dan kekuasaan dari Mazmur pasal 110 ini, ada 3 kebenaran penting yang perlu kita simak dan kita renungkan. Yang pertama, kemenangan Kristus, ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan berfirman, Tuhan Allah Bapa berfirman kepada Tuhan Yesus untuk duduk di sebelah kanannya, menunjukkan kemenangan dan kekuasaannya. Jadi Kristus telah menang atas musuh-musuhnya, yaitu iblis yang mencoba menghalangi atau menjatuhkan, mempengaruhi dan membawa manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Dan dia telah mencoba menghalangi Kristus untuk datang, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Tetapi Yesus tidak kalah. Yesus telah menang dan menghancurkan kuasa setan, iblis, dan penguasa-penguasa di udara. Jadi dia berada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga dan menunjukkan kemenangan dan kekuasaannya. Jadi kita juga yang ada dalam Kristus, kita telah menang karena kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita telah menang atas iblis. Kita telah menang atas kuasa iblis, kuasa setan. Iblis berada di telapak kaki kita. Kita menginjaknya dan mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Yesus kita menang atas iblis. Bersama dengan Yesus kita menang atas setan. Bersama dengan Yesus kita menginjak, mengusir kuasa-kuasa, roh-roh jahat, penguasa di udara di dalam nama Yesus Kristus. Bersama dengan Yesus Kristus kita mengusir segala sakit penyakit. Bersama dengan Yesus kita mengusir segala ikatan-ikatan dosa. Bersama dengan Yesus kita menghancurkan kuasa setan, kuasa iblis, dan segala dosa dan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kekuasaan Kristus, ayat 4 sampai ayat 6. Yesus ditunjuk sebagai imam besar kekal, memperoleh kemenangan atas musuh-musuhnya. Jadi Yesus adalah imam besar yang kekal, yang telah menang atas musuh-musuhnya. Jadi kita bersyukur, kita yang percaya kepada Kristus, kita punya imam besar yang kekal dalam kerajaan sorga, yang menghubungi, yang menjadi pengantara kita, antara kita manusia kepada Bapa di sorga, Allah Bapa. Jadi kita bersyukur, kita memperoleh kekuasaan bersama Kristus yang ditunjuk sebagai imam besar. Karena Kristus adalah imam besar yang kekal, maka dia selalu membela kita yang percaya kepadanya. Iblis tidak dapat menuduh kita bahwa kita orang berdosa, kita telah jatuh dalam dosa, kita harus di neraka. Tidak, karena Yesus telah menang
imam besar kita akan membela kita, dan dia akan menuding, menghardik iblis, suruh iblis diam dalam nama Yesus. Engkau diam, engkau tidak berhak menuding anak-anakku, umatku, orang yang percaya kepadaku. Iblis dikalahkan, iblis dipermalukan di hadapan Allah Bapa, di hadapan malaikat-malaikatnya, di hadapan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kita bersyukur, kita punya imam besar yang kekal, yang selalu membela kita. Yang ketiga, kemenangan atas musuh. Ayat 7 sampai ayat 10. Yesus akan meminum dari sungai dan menginjak musuh-musuhnya. Iblis diinjak oleh Kristus, kepalanya diremuk, dihancurkan, diinjak. Iblis tidak berkuasa lagi. Iblis menjadi seperti singa yang ompong. Iblis seperti ular yang tidak berdaya, ular yang mati, yang kaku, tidak berdaya. Kuasanya telah dihancurkan, diinjak oleh Kristus. Jadi kita yang percaya bersama dengan Kristus, kita menginjak iblis, kita menghancurkan iblis, kita mengusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis pergi dari kehidupan orang percaya, pergi keluar dari kehidupan orang percaya. Jangan menggoda, pergi engkau. Kuasamu, setan, sakit penyakit telah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aplikasi dalam kehidupan. 1. Kita harus mengakui Yesus sebagai Raja dan Imam besar kita. 2. Kita harus percaya pada kemenangan dan kekuasaannya. Yesus telah menang, kita percaya. Dan kemenangan itu dia berikan juga bagi kita untuk mengalahkan iblis. 3. Kita menghidupi iman dengan berani dan setia. Berani datang kepada Tuhan, mohon perlindungan, kasih. Dan kita harus setia melayani dia, beribadah kepada dia, berdoa, membaca firman, mengikat perjanjian iman kepadanya. Yang keempat, kita menyerahkan hidup kepada Kristus. Menyerahkan hidup bahwa kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan melayani dia, menyembah dia saja, memuji dia saja, beribadah kepada dia saja, bukan kepada yang lain. Yang kelima, berharap pada kekuatannya. Kita harus menyadari bahwa kita ada lemah, kita butuh kekuatan. Jadi kekuatan hanya ada dalam Yesus Kristus, pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita percaya kepada dia, kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, masalah dan problema, dan kebutuhan hidup kita. Menghadapi segala sakit penyakit dengan tekun, dengan beriman, dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 110 ini mengajarkan kita tentang kemenangan dan kekuasaan Kristus sebagai Raja dan Imam besar. Kita harus mengakui dan percaya kepadanya. Beberapa pertanyaan refleksi. 1. Apa arti kemenangan Kristus bagi hidup Anda? Kemenangan Kristus bagi kehidupan saya, bahwa karena dia telah menang, dan aku juga memperoleh kemenangan, dan aku juga berhak memanggil dia Bapa dan hidup bersama dengannya dalam kerajaan surga yang kekal, karena dia adalah imam, raja dan imam yang kekal. 2. Bagaimana Anda dapat menghidupi iman dengan berani dan setia? Karena saya percaya kepada Kristus sebagai Raja dan Imam besar, maka saya harus berani dan setia, tetap percaya kepadanya, setia melayaninya, setia berdoa, mohon pertolongannya, setiap melakukan kehendaknya dalam segala aspek kehidupan saya harus setia dan melayani Tuhan, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, setia bergantung, mohon pertolongannya. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan untuk menyerahkan hidup kepada Kristus? Yaitu saya harus tetap berharap kepadanya dalam segala keadaan. Tetap berharap, apapun terjadi, saya harus berharap, mohon pertolongan Tuhan. Apapun masalah dan problem, apapun sakit penyakit yang saya alami, apapun kebutuhan saya tahu, jika saya berharap kepada Tuhan, Raja dan Imam yang kekal, saya akan diberikan pertolongan, saya akan dimampukan, saya akan diberkati, karena berkat itu datang daripadanya, miliknya, dia berikan kepada saya yang percaya kepadanya. Sikap kritis dan praktis mengakui Kristus sebagai Raja dan Imam besar. Sikap kritis. 1. Mengakui otoritas Kristus, mengakui kekuasaan dan wewenang Kristus atas hidup
Jadi kita harus mengakui bahwa Kristus memiliki otoritas, kekuasaan dan wewenang atas hidup kita. Jadi kita tidak punya otoritas pada hidup kita sendiri. Tapi Kristus sang pencipta kita punya otoritas atas hidup kita. Oleh karena itu kita harus hidup bergantung hanya dan percaya dan menyembah, memuji hanya kepadanya Ia saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, menerima kebenaran Alkitab, menerima firman Tuhan sebagai sumber kebenaran. Yang ketiga, mengkritik diri sendiri, mengevaluasi diri dan iman secara berkala. Kita harus evaluasi diri bahwa kita punya kekurangan. Jadi kita tidak mampu melakukan segala hal. Hanya Yesus yang mampu melakukan segala hal. Dengan demikian, kalau kita harus hidup bergantung, percaya kepadanya. Jangan kita sombong. Kita melakukan bahwa kita ingin melakukan itu, melakukan ini, berjalan kemana, ke sini dan ke situ. Tapi kita lupa mohon kalau Tuhan berkenan. Jadi kita harus berdoa bahwa kita mau perkenanan Tuhan supaya kita dapat melakukannya. Kalau Tuhan tolong, kalau Tuhan inginkan, kita dapat melakukannya. Jadi kita berdoa dengan rendah hati, mohon pertolongan Tuhan. Hidup di dalam kerendahan hati. Yang keempat, menghindari sinkretisme, menghindari percampuran ajaran Kristiani dengan kepercayaan lain. Jangan kita menyembah Kristus, tapi kita menyembah pengajaran setan. Kita percaya kepada peramal-peramal, kita percaya pada orang-orang pintar, katanya orang-orang hebat manusia. Jangan, kita harus tetap hanya percaya kepada Kristus, ajaran Kristiani saja. Kita jangan percaya kepada kepercayaan yang lain. Bisikan-bisikan kepada telinga dan hati kita. Kita jangan percaya itu pekerjaan iblis. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, berani mengambil keputusan. Mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip Kristiani, yaitu berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan dalam Alkitab. Itulah sikap kritis. Sikap praktis. 1. Menghidupi iman dengan setia. Menjalankan perintah-perintah Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Kita menjalankan perintah Tuhan melalui Alkitab. Jalankan, ikuti saja apa yang dia perintahkan. Percaya saja apa yang difirmankannya. Kita lihat atau tidak lihat, realitanya bagaimana yang dengan mata kita melihat. Tapi kita percaya, pasti semua akan terjadi menurut kepercayaan kita kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dan Raja penebus dosa kita. Kita percaya saja. Yang kedua, berdoa dan mencari kekuatan spiritual. Mencari kekuatan dari Tuhan, bukan mencari kekuatan dari yang lain. Kadang-kadang kita sombong, kita mau berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mencari kekuatan yang lain. Kita merasa ada orang pintar yang sanggup menolong kita, orang bijaksana yang sanggup menolong kita. Kita lupa bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Manusia itu berdosa, manusia itu ciptaan. Tapi Allah, Sang Pencipta, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus mencari kekuatan dari Tuhan saja. Yang ketiga, mengampuni dan mengasihi. Kita harus mengampuni orang lain dan mengasihi mereka. Yang keempat, menjadi teladan, menjadi contoh Kristiani yang baik. Yang kelima, melayani orang lain dengan kasih dan kepedulian. Kita harus melayani. Kita bersyukur, kita di persekutuan doa, sinar kemuliaan. Kita dapat melayani orang lain dengan apapun, dengan doa-doa kita, dengan pemberian persembahan kita.
kita berdoa bersama untuk hamba-hamba Tuhan, kedua hamba Tuhan yang sakit, gembala jemaat yang sakit di Kalimantan Barat. Kita sudah berdoa dan kita juga mau melayani dengan pemberian berkat Tuhan, membantu mereka walaupun seberapa yang kita sanggup. Hamba berdoa untuk pemberian berkat kasih kemurahan untuk Pak R yang telah menyumbang melalui persekutuan doa sinar kemuliaan, dan Pak W juga telah memberikan untuk persembahan untuk sinar kemuliaan. Terima kasih juga Bapak Dr. Dani Nuhamara yang telah memberikan sumbangan untuk para hamba Tuhan yang sakit di Kalimantan Barat melalui persekutuan doa sinar kemuliaan. Terima kasih juga untuk Kokoleng yang telah memberikan berkat persembahan kasihnya kepada hamba Tuhan yang sakit, kedua hamba Tuhan yang sakit di Kalimantan Barat melalui persekutuan doa sinar kemuliaan. Terima kasih juga teman-teman yang lain, Ibu Lince dan teman-teman yang lain yang telah memberikan persembahan. Kasih mereka untuk kepada hamba, membantu pengobatan hamba Tuhan, kedua orang pendeta gembala jemaat di Kalimantan yang sedang sakit. Terima kasih. Doa saya, Tuhan akan membalas berlipat kali ganda apa yang telah kita lakukan. Doa-doa kita dan persembahan kasih kita untuk membantu orang lain, melayani orang lain, semua itu dipedulikan, akan diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pelayanan kita, memberkati studi kita, memberkati apapun yang kita kerjakan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Jadi kita harus melayani orang lain dengan kasih dan kepedulian. Karakteristik 1, kesetiaan, tetap setia pada Kristus dan prinsip-prinsipnya. 2, ketaatan, menjalankan perintah-perintah Tuhan. 3, kasih, mengasihi Tuhan dan orang lain. 4, kesabaran, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. 5, kebijaksanaan, mengambil keputusan yang tepat berdasarkan firman Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan hari ini, dan sikap kritis serta praktis ini dapat memberikan pemahaman dan inspirasi kepada kita untuk tetap hidup percaya dan mencari Tuhan dengan setia, percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Kristus sebagai Raja dan iman besar yang kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang mereka alami, penyakit di kaki, di tangan, di mata, penyakit dalam organ tubuh mereka, penyakit jantung, penyakit di paru-paru, penyakit di ginjal, penyakit gagal ginjal, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit diabetes, kelebihan gula pada darah, penyakit di pankreas, penyakit di prostat, penyakit di saluran kemih, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit apapun, demam berdarah, penyakit apapun yang ada dalam organ tubuh kami umat yang percaya kepada Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Raja dan Imam besar kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami hancurkan segala sakit penyakit. Hai segala sakit penyakit dalam bentuk apa saja, nama apa saja yang mau mencoba mempengaruhi, merusak organ tubuh kami, di dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan engkau. Kami usir keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami adalah bukan kediaman tempat sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah kediaman Roh Kudus. Allah bertata dalam tubuh kami, dan tubuh kami milik Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami orang percaya kepada Kristus sebagai Raja dan Imam besar yang kekal. Kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami sehat kembali, kami bisa berdiri dan berjalan, kami dapat melayani dengan efektif, kami dapat bersaksi dengan efektif.
kami dapat menginjil dengan efektif. Kami dapat berbicara dengan baik dan efektif oleh karena kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, dimanapun rakyatmu tinggal dalam bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati rakyat pada bangsa ini. Pemimpin kami Engkau berkati, berikan hikmah dan kebijaksanaan, baik presiden kami, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri dan TNI. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berikan mereka hikmah dan kebijaksanaan agar dapat mengayomi, memanajemen ini, menuntun rakyat pada bangsa ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya Injil diberitakan dengan leluasa pada bangsa Indonesia ini, agar nama Tuhan dikumandangkan, diproklamirkan, dan setiap orang boleh mendengar nama Yesus, percaya bahwa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja dan Imam yang kekal, yang dapat mengatur setiap orang yang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga, bertemu dengan Bapa, Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi sampai ke pelosok manapun dalam dunia ini untuk memberitakan Injil kebenaran tentang Yesus Kristus, agar setiap orang yang ada di pelosok manapun mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut menyembah bahwa Yesus, dan lidah mereka percaya, mulut mereka berkata, percaya dan berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan dan siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya, menyembah, memuji, mengagungkan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang kekal, yang kami kenal, kami sebut dalam nama Tuhan kami, Raja dan Imam besar kami, Yesus Kristus, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa Tuhan bagi ketentraman, kedamaian negara-negara, bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini. Tuhan hentikan segala peperangan, Tuhan hentikan segala permusuhan yang ada dalam bangsa-bangsa dan negara-negara yang ada dalam dunia ini. Tuhan hentikan segala kejahatan. Semua biar roh sinar kemuliaan surgawi dicurahkan, roh perdamaian dicurahkan, agar manusia, rakyat, bangsa-bangsa, negara-negara berdamai satu dengan yang lain. Tidak ada lagi peperangan, tapi mereka hidup dalam kasih, saling pengampunan, mengampuni dan mendukung satu dengan lain, dan percaya kepada Kristus sebagai Raja dan Imam besar yang kekal, Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi gembala-gembala jemaat, penginjil. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati gembala jemaat. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mereka punya kebutuhan, Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan. Dan umatmu, gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan memberkati. Ada dalam tekanan mungkin mereka, Tuhan kuatkan mereka. Tetap sabar dan tetap berharap kepada Raja dan Imam besar yang kekal untuk menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah penginjil, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah teologi dimanapun berada, biar semua mengajar tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Pengajaran yang disampaikan yaitu berita tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, khususnya sekolah tinggi teologi REM, STT-REM. Hamba berdoa karena hamba adalah salah satu dosen tetap di sana. Tuhan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati STT-REM, sistem organisasinya, Tuhan memberkati sistem kurikulumnya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati para pemimpinnya, para stafnya, para dosennya, Tuhan memberkati para mahasiswanya S1, S2, S3, Tuhan memberkati. Dan Tuhan tambahkan para mahasiswa untuk belajar di STT-REM. STT-REM makin jaya, diberkati oleh Kristus. Banyak orang boleh belajar, dan produk dari STT-REM yang dihasilkan oleh STT-REM, mereka semua menjadi garam dan terang dunia, dan membawa salam bagi dunia, menjadi para pemimpin yang berkualitas, para pemimpin yang handal, para pemimpin yang mampu mempengaruhi manusia yang ada dalam dunia ini untuk boleh mengenal dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya Bapa dalam surga, kami umatmu yang mendengarkan siaran program ini, kami membutuhkan
kasih kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, studi kita, pelayanan kita, apa yang kita perbuat, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima, kami pegang berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.